Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Widianti di mata pelajaran ekonomi kelas 10. Mungkin di minggu lalu kalian telah mendapatkan materi tentang fungsi, kurva, dan hukum permintaan dan penawaran. Nah, untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan materi tentang harga keseimbangan. Mungkin memang materi hari ini tuh memang cukup sulit ya, tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat dan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara online ini. Langsung saja ke pematerian. Selanjutnya, apa sih pengertian dari harga keseimbangan? Harga keseimbangan atau dikenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga keseimbangan pun terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, seperti itu. Selanjutnya, ada proses pembentukan harga. Contoh yang pertama, katakanlah harga buah apel itu turun dari Rp3.000 menjadi Rp2.000, sehingga kuantitas yang diminta akan meningkat dari 66 menjadi 84. Selanjutnya, menurunnya harga ini berakibat pula pada penawaran yang dari 66 menjadi 48, yaitu menurun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pembeli yang mampu terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk membeli apel dengan harga yang lebih tinggi, sehingga keseimbangan pun kembali pada angka 3.000. Nah, yang kedua, pada harga untuk dorongan harga yang meningkat. Katakanlah harga buah apel itu dari 3.000 menjadi 4.000, naik. Hal ini menurunkan permintaan dari 66 kilo menjadi 48. Sebaliknya, penawarannya akan naik dari 66 menjadi 84 kilo, sehingga terdapat kelebihan penawaran sebanyak 36 kilo. Agar barang terjual, biasanya penjual secara berangsur-angsur akan menurunkan harga, sehingga harga apel akan kembali kepada harga pasar. Perlu ditekankan, dalam pembentukan harga ini tidak terlepas dari bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan itu adalah jika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka kuantitas yang diminta pun naik. Sedangkan hukum penawaran berbunyi jika kuantitas penawaran itu berbanding lurus dengan harga. Jika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan akan berkurang. Sebaliknya, jika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan bertambah. Seperti itu. Selanjutnya, ada tabel nih. Ada tingkat harga, kuantitas yang diminta, kuantitas yang ditawarkan, dan sifat interaksinya. Nah, untuk yang pertama ada harga 5.000. Nah, pada harga 5.000 ini, kuantitas yang diminta itu ada 30, sedangkan pada harga 4.000, kuantitas yang dimintanya ada 48. Pada saat harga 3.000, kuantitas yang dimintanya ada 66. Pada saat harga 2.000, kuantitas yang diminta ada 84. Pada saat harga 1.000, kuantitas yang diminta 102. Nah, sedangkan untuk kuantitas yang ditawarkannya ada 102, 84, 66, 48, dan 30. Sehingga di sini tuh untuk yang 5.000 tuh sifat interaksinya tuh ada kelebihan penawaran karena kuantitas yang ditawarkan jauh lebih besar daripada yang diminta. Nah, untuk yang di harga 2.000 itu ketika kuantitas yang diminta yang 84, sedangkan yang ditawarkannya 48. Sehingga di sini ada kelebihan permintaan. Untuk garis atau untuk yang keseimbangan seperti ini tuh, kenapa disebut keseimbangan? Karena ketika harga 3.000, maka kuantitas yang dimintanya 66 dan yang ditawarkan 66, sehingga kesimpulannya ada itu terjadi keseimbangan. Kurvanya bagaimana sih? Seperti ini. Nah, kalian cukup memasukkan angka sesuai dengan dari tabel ke kurva. Nah, horizontal ini tuh kuantitas, yang vertikal ini harga. Tinggal dimasukkan, ditarik sini, garis putus-putusnya dan 3.000 dan 66. Akan terjadi keseimbangan atau titik keseimbangan seperti itu. Selanjutnya, nah, ada golongan pembeli dan penjual. Ada 3 nih golongan pembeli dan penjual. Yang pertama, golongan pembeli marginal. Yang kedua, super marginal. Yang ketiga, ada submarginal. Untuk golongan pembeli yang marginal ini disebut dengan pembeli yang daya belinya sama dengan harga keseimbangan pasar. Sedangkan super marginal ini harga belinya itu di atas harga pasar. Yang ketiga, ada submarginal itu yaitu pembeli dengan daya belinya di bawah harga pasar. Sedangkan untuk penjual yang marginal itu yaitu penjual yang sanggup menjual sama dengan harga pasar, sedangkan super marginal itu penjual yang harganya pokoknya itu di bawah harga pasar, submarginal itu penjual yang sanggup menjual di atas harga pasar. Jadi perbedaannya itu cukup di super marginal dan submarginalnya.
Kalau pembeli kan tadi yang super marginal tuh yang mampu membeli di atas harga pasar, sedangkan yang super marginal tuh merupakan penjual yang harga pokoknya di bawah. Jadi tinggal dibalikin aja. Kalau dikurvakan seperti ini. Dapat dilihat ya perbedaannya. Super marginal di atas, super marginal yang penjual di bawah. Penjual yang super marginal itu di atas, pembeli yang super marginal itu di bawah. Nah, ini pembeli yang marginal itu tengah-tengah. Selanjutnya ada pengaruh pergeseran kurva permintaan. Untuk gambar yang pertama, kondisinya jika pendapatan penduduk menurun, sehingga permintaan terhadap apapun menurun. Akibatnya, kurva permintaannya bergeser ke kiri, yaitu dari D ini ke D1, dan keseimbangannya pun menurun dari E ke E1. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000, kuantitas apel semula ditawarkannya 66. Nih, ya kan tinggi itu 66. Tetapi sekarang itu yang diminta itu terjadinya cuma 48. Jadi mereka cuma minta 48 sehingga yang ditawarkan itu lebih besar gitu dari yang diminta. Nah, sehingga akan turun. Sehingga produsen itu menurunkan jumlah yang ditawarkan titik ke E1 jadi 57 dan menurunkan harga 2.500 dengan kuantitas yang ditawarkan itu 57 sehingga kelebihan apel 18 kg. Selanjutnya, yang B. Nah, katakanlah terjadi pendapatan yang meningkat nih. Nah, sehingga permintaan terhadap apapun meningkat. Akibatnya, kurva permintaan itu bergeser ke kanan, yaitu dari D, nih dari D ke D2, terus keseimbangan E ke E2. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000, kuantitas apel yang ditawarkan lebih kecil, yaitu 66. Sementara yang diminta itu jauh lebih besar. Nah, yaitu ini nih, 84. Nah, untuk mendorong kekurangan itu, produsen menambah produksi dan menaikkan harga. Harganya naik jadi 3.500. Nah, dengan titik keseimbangan baru, E2, 75. Sehingga pada harga atau pendapatan penduduk naik pun, produsen pun akan menaikkan harga dengan kuantitas yang berkurang di luar yang diminta masyarakat. Dan produsen mampu kesepakatan di harga 3.500. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengaruh pergeseran kurva penawaran. Nah, untuk yang pertama ini, jika harga dan kuantitas keseimbangan itu pada harga 3.000 dan titiknya itu di 66 kg, kemudian terjadi bencana alam, akan menurunkan penawaran apel dan menggeser kurva penawaran ke kiri, yaitu ke S1. Nah, pada harga 3.000, kuantitas apel yang diminta semula 66, sekarang menjadi yaitu 48. Jadi kekurangan apel kan. Nah, mendorong produsen untuk menaikkan harga pasar menjadi keseimbangan baru, yaitu E1. Nah, memotong kurva D dan S1, yaitu harga apel menjadi 3.500 dengan kuantitasnya tuh 57 kesepakatannya. Nah, untuk yang kedua, ketika kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, katakanlah terjadi penemuan teknologi baru, sehingga peningkatan produksi apel itu akan meningkat. Akibatnya, kurva penawaran atau kurva ini bergeser ke kanan, yaitu dari S ke S2. Geseran kurva penawaran ke kanan berpengaruh terhadap penawaran keseimbangan, yaitu dari E ke E2. Demikian peningkatan akan menimbulkan harga keseimbangan yang rendah, namun dengan kuantitas yang semakin tinggi. Memang untuk yang B ini, ketika harga diturunkan, itu justru akan rendah gitu harganya, tapi untuk kuantitasnya itu jauh lebih tinggi, seperti itu 75. Selanjutnya, nah, pengaruh pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, jadi untuk contoh yang pertama ini, dapat kalian lihat, jika kurva permintaan dan penawaran bergeser bersamaan secara berimbang ke arah yang sama, dengan harga yang akan tetap, contohnya kurva ini, dan kurva permintaan penawaran sama-sama bergeser ke kanan dari D1 ke D2, ini, ke D2, dari S1 ke S2, seperti itu. Terus ini berubah Q1 ke Q2. Sedangkan untuk yang B, dapat kalian lihat, apabila kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan atau kiri,
namun salah satu kurva lebih besar daripada yang lain, sehingga keseimbangan akan naik atau turun tergantung pada kurva mana yang mengalami pergeseran lebih besar. Jika kurva permintaan lebih besar pergeserannya, maka harga akan berada di atas. Nah, dan kuantitas pun meningkat menjadi P dan Q2. Jadi, dapat kalian lihat, pada harga P1 itu D-nya D1 yaitu di Q1 juga nih. D1, Q1. Sedangkan pada harga P2, keseimbangan baru E2, di Q2 itu jadi D2 naik kan. Nah, untuk yang penawaran pun seperti itu naik, sama-sama bergeser ke kanan. Nah, untuk yang C, dapat kalian lihat, jika penawarannya lebih besar, maka pergeserannya, harga keseimbangannya akan turun dan berada di bawah keseimbangan semula, sementara kuantitas keseimbangannya pun meningkat dari Q2. Nah, untuk yang C ini, ketika harganya 1, keseimbangan pertama tuh di Q1, S-nya Q1. Tapi, pada mau naikkan kuantitas keduanya, harga itu turun, jadi P2. Keseimbangannya pun akan menjadi E2 di sini. Harga turun, tapi kuantitasnya meningkat. Seperti itu, sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi fungsi keseimbangan. Nah, Ibu harapkan kalian mengikuti langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan pada materi selanjutnya ini, karena ini cukup sulit, karena banyak rumus-rumus yang harus kalian hafal. Langsung saja kepada fungsi keseimbangan pasar. Nah, dilambangkan dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD itu kuantitas pada permintaan, QS itu pada penawaran, PD itu harga pada permintaan, PS itu harga pada penawaran. Dicatat ya. Selanjutnya, contoh penerapan matematikanya. Ada soal nih. Fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD, dan fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2 PS negatif 5. Pertanyaannya, hitunglah kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar. Yang B, buatlah kurva yang menunjukkan jumlah dan harga keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ya, yang memasukkan persamaan terus pindah ruas. Jadi kalau ruas dari kanan itu negatif dipindah ke kiri, jadi di positif, seperti itu. Pokoknya kalian harus tahu dasarnya seperti itu ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaan atau rumus tadi. Yang QD sama dengan QS, masukkan 40 min 3 PD sama dengan 2 PS min 5. Nah, 45 dari mana? 20 tambah min 5, min 5 pindah ruas ke kiri jadi 45, sama dengan 5P dari negatif 3 ditambah 2P. Negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi positif. Di P sama dengan 45 bagi 5, P sama dengan 9. Nah, udah gitu langsung kita substitusikan. P-nya udah ketemu atau harganya udah ketemu. Masukkan ke rumus itu. QD sama dengan 40 min 3 PD. QD sama dengan 40 min 3 dikali 9, 27. Jadi 40 kurangi 27. QD sama dengan 13. Jadi kuantitas keseimbangan pasarnya tuh adalah 13 unit di harga Rp9. Seperti itu. B, buatlah kurva. Nah, perlu kalian ketahui sebelum membuat kurva, kalian harus membuat asumsi. Asumsi apa? Asumsi Q sama dengan 0, P sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya seperti ini? QD sama dengan 0. QD sama dengan, tadi kan 40 min 3 PD, jadi tinggal langsung aja. Karena QD sama 0 sama dengan 40 min 3 PD, pindah ruas, jadi positif. 3 PD sama dengan 40, PD turunin, 40 bagi 3, sama dengan PD-nya 13, 1/3. Langsung nyampe-nya sama dengan 0 juga, jadi QD sama dengan 40 min 3 PD sama dengan 40 min 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0, jadi hasilnya 40 untuk QD-nya. Yang QS kan tadi QS sama dengan 2 PS min 5. Sama, dinolkan dulu. 0 sama dengan min 5 plus 2 PS. 2-nya pindah jadi min 2 PS sama dengan min 5. Jadi, P sama dengan min 5 dibagi min 2, hasilnya 2, 1/2, langsung P-nya juga dinolkan dulu. QS sama dengan min 5 plus 2 PS, jadi 5, min 5 plus 2 kali 0, 0, jadi hasilnya QS-nya min 5. Nah, jadi PD 13, QD 40,
PS 21/2, QS-nya negatif 5. Jadi kurvanya seperti ini, ya kan? Jadi untuk poin A tuh kita masukkan tadi yang 13 sama 9-nya di sini, garis putus-putus untuk keseimbangan. Kenapa kita harus ngitung perumpamaan asumsi Q0 sama dengan P0 juga? Karena untuk ini, garis yang ini. Nih, itu garis PD sama PS, ini QD, QS. Nih, 13 tuh kan tadi yang PD per, nih, 40. Nah, untuk yang ini QS-nya tadi min 5, ini 2, 1/2, garis, tarik garis lurus. Jadi kurva keseimbangan. Seperti itu. Selanjutnya, ada pengaruh pajak atau tax pada keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan memengaruhi keseimbangan barang tersebut. Ada dua macam pajak yang dikenakan terhadap suatu barang, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Yang pertama, pajak tetap artinya pemerintah mengenakan pajak sebesar jumlah tertentu suatu barang tanpa menghiraukan tingkat harga jual barang tersebut. Sedangkan pajak proporsional adalah pemerintah mengenakan pajak atas suatu barang berdasarkan persentase tertentu terhadap harga jual barang tersebut. Nah, yang perlu kalian catat untuk rumusnya tuh fungsi penawaran itu sebelum pajak tuh QS sama dengan BP plus A, sedangkan setelah pajak tuh jadi QS aksen atau QS1 sama dengan B kurung buka PS plus T, T itu adalah lambang pajak plus A. Seperti itu ya, kalian harus hafal rumus ini. Selanjutnya, contoh penggunaan pajak tetap. Diketahui fungsi permintaannya tuh QD sama dengan 60 min 3 PD dan fungsi penawarannya tuh QE sama dengan 2 PS min 10. Pertanyaannya, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak? Dan yang kedua, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit? Yang ketiga, berapakah pajak yang diterima pemerintah, konsumen, dan produsen? Yang keempat, ada gambarlah kurva keseimbangannya. Nah, kalian hanya perlu ikuti langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan ya, sehingga kalian bisa mengerti dan mengerjakan soal ini. Nih, selanjutnya, yang pertama, tulis dulu nih, fungsi yang tadi, langsung kita jawab, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak? Nih, soalnya. Sama hal yang pertama yang kalian lakukan adalah masukkan ke dalam persamaan. QD sama dengan QS. Kan? Tadi pindah ruaskan gitu kan. Sehingga memperoleh harga yang pertama ini 14 setelah disubstitusikan menjadi QD-nya tuh 18. Sehingga harga keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada Q 18 dan P-nya 14. Seperti itu. Bisa kalian tulis atau kalian pahami ya. Selanjutnya, untuk soal kedua, berapakah harga dan kuantitas keseimbangan pasar sesudah pajak jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp5 per unit? Langsung saja. Nih, masukkan ya. Berarti, kita kan tadi rumus pajak apa? QS aksen sama dengan B, kurung buka PS plus T plus A. Langsung aja kita masukin ke QS yang tadi, yang pertama sebelum pajak. 2, kurung buka PS negatif 5, negatif 5 dari mana? Tadi ini, pajak 5 unit. Kurung tutup min 10. Meskipun rumusnya ada plus, tapi karena persamaan yang min, kita tetap min ya. Nah, langsung turunin. 2 kali PS sama dengan 2 PS, 2 kali min 5 sama dengan min 10. Min 10 ini turunin, jadi 2 PS min 10 tambah min 10 sama dengan min 20. Jadi keseimbangan QS yang aksen setelah pajak ini adalah 2 PS min 20. Nah, belum beres, langsung kita masukkan ke persamaan yang tadi, kayak yang tadi contohnya. Langsung, QD-nya masih yang sama, yang 60 min 3 PD, QS-nya QS yang baru, nih, yang 2 PS min 20. Langsung aja kita sama kerjakan kita tadi, melalui pindah ruas ya. Nah, menghasilkan PD aksennya itu 16, dan masukin ke QD ini, QD aksen setelah pajak terdapat 12. Jadi, keseimbangan pasar sesudah pajaknya terjadi pada harga 16 dan kuantitasnya itu 12. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ketiga tentang pajak pemerintah, konsumen, dan produsen, kita harus terlebih dahulu menghitung dengan asumsi Q sama dengan 0. Sama seperti yang tadi sebelumnya keseimbangan pasar. Nih, hanya saja kita
mengenolkan tuh yang sebelum dan sesudah. Untuk yang sebelum tadi kan yang 63 PD nih hasilnya. PD sama 20, terus yang P sama dengan nolnya sama dengan QD-nya 60. Nah, yang QS-nya sebelum pajak kan tadi 2 PS min 10 menghasilkan PS yang sebelum pajaknya 5, QS sebelum pajaknya negatif 10. Kita masukin yang sesudah pajaknya aksi tadi berapa? 2 PS yang min 20 kan. Jadi langsung kita ruaskan menjadi PS aksen sama dengan 10, QS aksen sama dengan negatif 20. Seperti itu. Nah, kita jawab langsung nomor 3. Berapa sih pajak yang diterima pemerintah, konsumen, dan produsen? Seperti ini rumusnya. Rumusnya cukup sederhana. Untuk pajak pemerintah ini, TO lambangnya sama dengan T kali Q sesudah pajak. Ya, Q1 atau Q aksen. Jadi, total pajak dan besar pajaknya dikali jumlah barang keseimbangan sesudah pajak. Jadi, 5 dikali 12 yang tadi, yang sebelumnya, sama dengan 60. Nah, untuk yang kedua, untuk rumus yang konsumen tuh, TK sama dengan delta P kali Q aksen setelah pajak. Nah, delta P itu apa sih perubahannya? Itu P1 yang setelah pajak dikurangi P yang awal. Nah, jadi kan yang sebelum pajak tuh Q-nya tuh kan 18, yang P-nya 14. Nah, kita masukin yang P-nya aja, jadi yang sesudahnya kan tadi 16, di slide sebelumnya, yang sebelumnya 14, 16 kurangi 14, dikali 12, hasilnya 24. Untuk konsumen, pajak konsumen. Untuk pajak produsennya, TP sama dengan TO min TK. Jadi tinggal kurangin aja yang atasnya. Jadi sama dengan 60 kurangi 24 sama dengan 36 untuk pajak produsen. Seperti itu. Langsung ke gambar kurva. Kalian harus tulis dulu di sini untuk fungsi permintaan yang sebelum pajaknya dan penawaran sebelum pajak itu kan tadi QD 60 min 3 PD, QS 2 PS min 10 dan sudah pajaknya QS aksen sama dengan 2 PS aksen min 20. Nah, gambar kurvanya seperti ini ya. Garis horizontal itu QD dan QS, QD yang positif, QS yang negatif. Tarik ke atas vertikal. Itu PDPS. Nah, tarik dulu 20 sama 60. 20 sama 60 dari mana? Yang tadi, yang telah kalian nolkan, yang PD sebelum pajak. Ya kan? Kan ada 20 sama 60. Nah, untuk QS-nya, nih, yang 2 PS sebelum pajak min 10 tuh di titik 5 dan min 10. Seperti itu. Nah, untuk yang setelah pajaknya, QS aksen sama dengan 2 PS min 20 itu di titik 10 dan min 20. Nah, langsung tarik gini. Putus-putus yang tadi udah dihitung. 18 sama dengan 4 itu sebelum pajak. Terus yang kedua, nah, sesudah pajaknya itu titik 12 sama 16 yang tadi. Jadi putus-putusnya itu untuk yang tadi, yang pertama kita hitung, bukan yang nol-nolkan. Jadi yang mau nol-nolkan itu untuk garis yang ini. Nih, set, sama ini ke bawah. Nah, ini ada daerahnya. A, B, C, D itu untuk pajak konsumen. A, D, E, F pajak produsen, sedangkan F, B, C, E untuk semuanya itu pajak pemerintah. Nih, pemerintah nih segini nih. Semuanya. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang dapat dijual dengan harga lebih rendah. Pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Kenapa? Nah, untuk subsidi ini kan sebelum subsidi itu QS sama dengan BP plus A. Nih, untuk yang penawaran setelah subsidinya itu QS aksen sama dengan B dikurung buka PS plus S plus A, lambang subsidi S. Bedanya dengan pajak apa? Hanya di sini. Pajak itu tadi diminta, sedangkan subsidi plus. Seperti itu perbedaannya. Ingat-ingat juga ya rumusnya ini. Nah, soalnya ke perhitungannya. Diketahui
Fungsi permintaannya itu QID sama dengan 40 min 2 PD, penawaran itu QS sama dengan 2 PS min 20, dengan subsidi Rp2 per unit. Pertanyaannya sama, tentukan kuantitas harga sebelum subsidi, sesudah subsidi, yang diberikan pemerintah, diterima konsumen, dan diterima produsen, dan gambar kurvanya. Langsung saja ya. Nah, contoh penggunaan subsidi, di sini kalian masukkan dulu persamaan QID sama dengan QS kayak yang tadi sama ya. Setelah memperoleh itu, P-nya 15, QID-nya 10, ya kan? Ini merupakan sebelum subsidi. Nah, setelah itu diperoleh, maka keseimbangan sebelum subsidi itu 10 unit di harga 15. Nah, untuk yang kedua, untuk menghitung kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, rumusnya apa tadi? Rumusnya kan B kurung buka PS plus S plus A. Nah, kita masukin nih ke persamaan ya. Nah, tadi kan QS-nya tuh 2 PS min 20, langsung aja nih. 2 kurung buka P-nya jadi ke sini. PS plus 2 tuh mana? Subsidinya tadi kan. Min 20, persamaan 20. Tinggal dikaliin, ini kali ini, 2 PS, 2 kali 2, 4, jadi plus 4, 20-nya turun. Jadi 2 PS plus 4 min 20, hasilnya 2 PS, 20 min 20 tambah min 4 tambah dengan min 16. Nih. Yang barunya ini ya, QS yang aksennya. Langsung kita masukin persamaan QD sama dengan QS tadi nih. Hasilnya P-nya 14, setelah disubstitusikan, masukin 2 kali 14, 28, 40, min 28, QD setelah subsidinya 12. Jadi setelah subsidinya diperoleh 12 QD-nya dan harganya 14. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, sama. Kita asumsikan semua tuh sama dengan 0, seperti yang tadi. Nih, dapat kalian lihat ya. Nih, tadi kan 40 min 2 PD, hasilnya PD-nya 20. Terus yang QD-nya setelah ini dinolkan dulu jadi 40. Nih, yang QS sebelum subsidi, itu memperolehnya PS 10, QS-nya sebelah negatif 20. Nah, setelah subsidinya juga dimasukkan. Yang tadi yang 2 PS min 16. Nah, kita hitung juga. Karena kan kalau untuk subsidi dan pajak itu, sasaran utama itu untuk fungsi penawarannya saja. Seperti itu kan. Jadi itu ya, hitung di bagian sininya aja. Nih, memperoleh PS aksen 8, QS aksen sama dengan min 16. Langsung ya ke yang C. Berapa subsidi pemerintah? Sama rumusnya hanya saja tinggal ganti aja yang asalnya T jadi S. Sama kok semuanya. Setelah pajak tuh Ki aksen, sesudah subsidi pun jadi Ki aksen, tapi diganti lambang pajak T, lambang subsidi S. Jadi seperti itu. Tinggal hasilnya tuh jadi 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, untuk konsumennya itu sama rumusnya delta P kali Ki aksen. Itunya SK. Nah, pajak konsumennya diperoleh 12. Nah, untuk yang produsen juga sama rumusnya tinggal SO kurangin SK. Diperoleh 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum ke kurva, tadi kita tulis dulu ya, permintaan dan penawaran sebelum subsidi itu QD sama dengan 40 min 2 PD, setelah subsidi itu QS sama dengan 2 PS min 20, nah, untuk setelah subsidinya itu QS aksen sama dengan 2 PS min 16. Nah, untuk kurvanya, tadi garis horizontal itu Q, tarik ke atas vertikal itu P, Q, dan P. Nah, 20 dan 40 itu tadi yang sebelum subsidi, yang sama dengan 0, P sama dengan 0 juga. Terus yang kedua, yang warna pink itu garis QS sebelum subsidi, 2 PS min 20, titik 10 sama 20, sama negatif 20. Yang kedua, yang setelah subsidi, QS1 atau QS aksen sama dengan 2 PS min 16, itu di titik 8. Ini bukan 5 ya. Ini tuh 8. Ini tuh 16. Negatif 16. Yang tadi yang udah nolin. Tinggal ditarik garisnya udah gitu. Nah, untuk garis putus-putus yang tadi, yang telah kita hitung itu titik 15 sama dengan 10. Itu sebelum subsidi. Yang kedua, 14 sama 2 itu sesudah subsidi. Nah, sama ada daerahnya juga. Untuk daerah A, B, C, D itu
subsidi ya, mohon maaf itu bukan pajak, subsidi yang ditanggung konsumen atau diterima konsumen. Yang A, D, E, F itu subsidi yang ditanggung produsen, F, B, C, E subsidi yang ditanggung pemerintah. Itu bukan pajak ya, tapi subsidi. Nah, seperti itu. Sama untuk penempatan pajak atau subsidi itu daerah untuk pemerintah, konsumen, produsen itu sama. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pematerian pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian paham apa yang telah Ibu paparkan karena langkah-langkahnya sudah jelas, tinggal kalian pahami secara baik dan juga pahami modul atau materi yang telah Ibu kirimkan di web sekolahan.id dan juga kerjakan tugas yang telah Ibu kirim juga. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung tanyakan saja kepada Ibu. Nah, untuk materi kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.